Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rizka Mardianto. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Berbicara tentang guru penggerak, alasan saya mengikuti program guru penggerak adalah tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dan saya juga ingin menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan yang mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, aktif, dan proaktif. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah tentu saja untuk menjelaskan tentang program guru penggerak ini dan pemimpin pembelajaran dan tentu juga sebagai pemenuhan tugas untuk demonstrasi kontekstual saya. Baik, di sini saya ada panduan pertanyaan seperti bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Baik, di sini saya di sekolah saya dan lingkungan saya tentu saja dari awal saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sudah men-share ke guru-guru yang lain dan menginfokan bahwa saya adalah sedang mengikuti program guru penggerak. Jadi dari awal saya mengikuti program ini, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan tentu saja saya transfer kembali kepada rekan-rekan guru di lingkungan sekolah saya mengajar. Saya transferkan juga kepada anak-anak didik saya juga dengan melakukan pembelajaran yang pemimpin pembelajaran, terus pembelajaran berdiferensiasi, kesepakatan kelas dan sebagainya. Tentu saja saya juga saling sharing juga dengan kepala sekolah saja. Lalu, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Baik, berdasarkan modul 3 ini, jadi tentang pemimpin pembelajaran ini, keputusan pengambilan dalam pemimpin pembelajaran ini, tentu saja langkah-langkah awal saya adalah saya melihat dulu permasalahan apa yang sedang saya hadapi. Kemudian saya tentukan juga permasalahan yang saya hadapi ini masuknya ke paradigma yang mana. Kemudian ketika saya sudah memilih paradigma yang mana, prinsip pengambilan keputusan yang mana, kemudian saya melakukan yang namanya pengambilan 9 langkah pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran ini. Di mana setelah saya menganalisis dengan melaksanakan 9 langkah ini, saya baru mengambil keputusan. Baik. Lalu untuk panduan pertanyaan selanjutnya adalah mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Tentu saja saya sudah menerapkannya semenjak dapat modul 3 ini tentang pemimpin pembelajaran ini, tentang pengambilan keputusan ini. Tentu saja saya sudah mulai melakukan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran ini dengan 9 langkah-langkah tersebut. Baik sekali. Ketika mungkin ada anak yang sedang bermasalah atau ketika saya mengalami yang namanya problem etika dan sebagainya gitu. Lalu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentu saja yang menjadi pendamping saya adalah kepala sekolah saya, di mana dia juga adalah pemimpin dalam sekolah ini. Jadi saya juga belajar tentang kepemimpinan dari beliau juga dan dari modul ini. Kemudian saya juga meminta guru pamong di sini untuk menjadi pendamping saya. Apakah keputusan saya ini sudah benar-benar tepat atau belum? Kemudian selanjutnya saya juga ada di sini ada materi juga. Lalu apa rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Baik, yang pertama adalah apa rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Jadi ketika saya mulai menghadapi dilema etika, di mana saya dihadapkan dengan permasalahan yang menggugah batin saya, baik ya. Rencana ke depannya adalah saya tentu saja saya mulai menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan pembelajarannya. Tadi yang diiringi oleh yang di dalamnya ada yang namanya prinsip prinsip pengambilan keputusan apa yang saya ambil dan paradigmanya yang mana, seperti itu. Kemudian bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Oke, untuk efektivitas ini tadi saya lihat dengan paradigmanya. Tapi di sini saya mengukur efektivitas atau tidaknya. Di sini adalah pengambilan keputusan ini saya ambil itu bisa bermanfaat untuk saya, untuk semuanya dan lingkungan saya juga. Jadi saya jangan sampai saya pengambilan keputusannya egois berdasarkan hanya kepentingan saya saja. Tidak, tapi saya mementingkan
kepentingan bersama dan kenyamanan bersama. Kemudian, siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Tentu saja tadi kepala sekolah saya yang mendampingi saya dan guru pamong saya, di mana saya pun bakal meminta saran dan wejangan dari Bapak Kepala dan guru pamong saya. Lalu, untuk pertanyaan kedua ini adalah, bagaimana Anda menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega-kolega guru-guru Anda yang lain? Baik, jadi untuk menerapkan pengambilan keputusan ini, bagaimananya? Tetap saya berpatokan kepada paradigma apa yang saya ambil, prinsip pengambil keputusan apa yang saya ambil, dan juga tentu saja dengan memprioritaskan cara langkah pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, baik kepada murid-murid saya, kolega-kolega guru saya, dan lingkungan di sekitar saya. Oke, kemudian juga manfaat untuk mengambil keputusan ini, baiknya. Jadi sebelum saya memulai modul 3 ini, biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan isi hati nurani saya ya, tanpa mempedulikan 9 langkahnya, karena saya baru tahu untuk pengambilan keputusan ini ada yang namanya 9 langkah setelah mempelajari modul ini. Jadi manfaatnya adalah sekarang saya sudah mulai lebih matang lagi dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil, dan saya juga melihat paradigma apa yang saling bersangkutan dengan pengambilan keputusan saya. Baik, saya rasa cukup sekian video dari demonstrasi kontekstual dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih.